Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nengah Yoga Permana dengan nomor pokok mahasiswa 2058011010 dari kelompok 7 kelas B Bahasa Indonesia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas Bahasa Indonesia yang berjudul tata kalimat, kalimat efektif, dan kalimat komunikatif. Baiklah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang tata kalimat yang meliputi pengertiannya, unsur kalimat, dan frasa klausa. Apa sih itu tata kalimat? Sebelum membahas tata kalimat, saya akan menjelaskan arti dari kalimat itu sendiri. Kalimat merupakan satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap dengan mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Jadi, tata kalimat ini berarti kaidah penyusunan kata sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar dan mempunyai arti sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Di dalam tata kalimat ini terdapat unsur fungsi sintaksis. Apa sih itu unsur fungsi sintaksis? Unsur fungsi sintaksis itu merupakan hubungan antara unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajiannya di dalam klausa. Unsur fungsi sintaksis yang harus ada dalam setiap kalimat adalah subjek dan predikat. Sedangkan unsur lainnya yaitu objek, pelengkap, dan keterangan merupakan unsur penunjang dalam kalimat. Yang pertama ada subjek. Ciri-ciri dari subjek yaitu yang satu, jawaban apa atau siapa. Contoh dari jawaban apa atau siapa ini yaitu makalah itu saya serahkan. Saya menyerahkan makalah itu. Dan selanjutnya yang kedua itu ada dapat didahului oleh kata bahwa. Contohnya, bahwa dia rajin beribadah telah dibuktikan. Kata bahwa dalam kalimat pasif merupakan penanda bahwa unsur yang menyertai adalah anak kalimat pengisi fungsi subjek. Dan selanjutnya yang ketiga berupa kata atau frasa benda atau nomina. Contohnya yaitu rumah mewah itu akan dijual beserta isinya. Selanjutnya yang keempat dapat disertai kata ini atau itu. Contohnya sudah kami ketahui bahwa dia tidak datang hari ini. Untuk yang kelima dapat disertai pewatas yang. Contohnya yaitu gadis yang berbaju merah itu adik saya. Selanjutnya yang keenam, tidak didahului preposisi di, dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dan lain-lain. Contoh dari ciri-ciri ini yaitu dari hasil diskusi membuktikan bahwa pemberian angket sangat bermanfaat. Selanjutnya yang ketujuh, tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat diingkarkan dengan kata bukan. Contohnya yaitu Budi bukan seorang penyanyi terkenal di Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fitia Zabrina Hidayat dengan NPM 201801111108 dari Prodi Pendidikan Dokter. Ingin melanjutkan materi sebelumnya yang disampaikan oleh kawan saya. Jadi, unsur fungsi sintaksis selanjutnya itu adalah predikat. Predikat ini memiliki ciri-ciri yaitu bagian kalimat yang menjelaskan pokok kalimat. Contohnya adalah ibu memasak. Dari ibu memasak ini, memasak sebagai predikat menjelaskan pokok kalimat yaitu ibu sebagai subjek. Selanjutnya ada dalam kalimat susun biasa, predikat berada langsung di belakang subjek. Contohnya seperti Rina belajar di kamar, ayah mengambil amplop. Itu predikat berada di belakang subjek. Ini sebenarnya tidak selalu, predikat tidak selalu berada di belakang subjek, tapi biasanya dalam kalimat susun yang biasa itu predikat berada di belakang subjek. Selanjutnya ada predikat umumnya diisi oleh verba atau frasa verba. Contohnya, adik bermain. Bermain ini merupakan verba. Lalu ada Andi yakin meraih hasil maksimal dalam ujiannya. Yakin meraih ini merupakan frasa verba. Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya ada dalam kalimat susun biasa, yaitu S dan S lalu P, predikat berintonasi lebih rendah.
Selanjutnya, predikat merupakan unsur kalimat yang mendapatkan partikelah. Contohnya, bacalah buku dengan lantang. Jadi, ketika ada partikelah, itu berarti dia merupakan predikat. Selanjutnya ada predikat dapat merupakan jawaban dari pertanyaan apa yang dilakukan atau bagaimana. Seperti contoh, pertanyaannya apa yang dilakukan warga kompleks? Jawabannya mereka sedang bergotong royong. Bergotong royong ini merupakan predikat. Unsur fungsi sintaksis yang selanjutnya adalah objek. Objek ini ciri-ciri yang pertama berupa nomina atau frasa nominal. Contohnya, ibu membeli buku. Buku merupakan nominal atau kata benda. Dan ibu ke pasar membeli sayur mayur. Sayur mayur ini merupakan frasa nominal. Ciri-ciri selanjutnya berada langsung di belakang predikat. Contohnya, Andi memainkan layang-layang. Nah, untuk objek ini pasti selalu berada di predikat. Terus ciri-ciri selanjutnya dapat diganti enklitiknya ku atau mu. Jadi contohnya, drummer melemparkan tongkatnya di kerumunan. Tongkat disambungnya ini merupakan objek. Lalu ada objek dapat menggantikan kedudukan subjek ketika kalimat aktif transisif dipasifkan. Contohnya adalah, contoh kalimat aktifnya Didi menendang bola. Bola merupakan objek. Tapi ketika dipasifkan, menjadi bola ditendang Didi, maka Didi menjadi objek. Sekian, lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dengan NPM 20580111020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelengkap. Pelengkap berfungsi untuk melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Pelengkap memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, kehadirannya dituntut oleh predikat aktif yang diisi oleh verba yang dilekati oleh prefiks ber, dan predikat pasif yang diisi oleh verba yang dilekati oleh prefiks di atau ter. Contohnya ada di kalimat Bu Minah berjualan sayur di pasar pagi. Selanjutnya, pelengkap merupakan fungsi kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba dwitransitif, pengisi. Contohnya, ayah membelikan adik mainan di mana membelikan adalah verba dwitransitif. Kemudian, pelengkap merupakan unsur kalimat yang kehadirannya mengikuti predikat yang diisi oleh verba adalah, ialah, merupakan, dan menjadi. Contoh kalimatnya adalah Budi menjadi siswa teladan. Selanjutnya, pada jika tidak ada objek, pelengkap terletak langsung di belakang predikat. Tetapi kalau predikat diikuti oleh objek, pelengkap berada di belakang objek. Contohnya, Pak Ali berdagang buku bekas. Untuk ciri yang selanjutnya, pelengkap tidak dapat diganti dengan pronominanya. Pada kalimat Pak Samad berdagang rempah, tidak bisa diganti dengan Pak Samad berdagangnya rempah. Untuk ciri yang terakhir, satuan bahasa pengisi pelengkap dalam kalimat aktif tidak mampu menduduki fungsi subjek apabila kalimat aktif itu dijadikan kalimat pasif. Contohnya, Pancasila merupakan dasar negara, tidak dapat diganti dengan dasar negara dirupakan Pancasila. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikomang Devi Wiratningrum yang akan melanjutkan presentasi mengenai keterangan. Keterangan memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Umumnya merupakan keterangan tambahan atau unsur yang tidak wajib dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, keterangan dapat berpindah tempat tanpa merusak struktur dan makna dari kalimat. Dan keterangan diisi oleh adverbia, adjektiva, frasa adverbial, frasa adjektival, dan klausa terikat. Membedakan keterangan berdasarkan maknanya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, keterangan tempat. Ayah pulang dari kantor. Kantor adalah contoh dari keterangan tempat. Selanjutnya adalah keterangan waktu. Contoh kalimatnya, Randy akan datang pada hari ini. Pada hari ini merupakan contoh dari keterangan waktu. Selanjutnya, keterangan alat. Ibu menghaluskan bumbu menggunakan blender. Blender adalah contoh dari keterangan alat. Selanjutnya, keterangan cara. Contoh kalimatnya, Habib mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan.
pelan-pelan adalah contoh dari keterangan cara. Selanjutnya, keterangan tujuan. Contoh kalimatnya, Adi giat belajar agar naik kelas. Jadi, tujuan Adi untuk belajar dalam kalimat tersebut adalah agar ia bisa naik kelas. Selanjutnya adalah keterangan penyerta. Contoh kalimatnya, orang itu pindah bersama anak dan istrinya. Keterangan penyertanya itu terdapat pada kalimat anak dan istrinya. Selanjutnya ada keterangan perbandingan, contoh kalimatnya, dia gelisah seperti cacing kepanasan. Keterangan perbandingannya itu adalah seperti cacing kepanasan. Selanjutnya keterangan sebab, contoh kalimatnya, sebagian besar rumah rusak karena gempa. Dalam kalimat tersebut, sebab dari rumah rusak yaitu gempa. Selanjutnya keterangan akibat, contoh kalimatnya, dia sering berbohong sehingga teman-temannya tidak percaya padanya. Keterangan akibatnya yaitu teman-temannya tidak percaya kepada dirinya. Selanjutnya keterangan syarat, contoh kalimatnya, saya akan datang jika dia mengundang saya. Jadi keterangan syaratnya itu jika dia mengundang saya. Selanjutnya keterangan pengandaian, contoh kalimatnya, seandainya Budi lebih rajin, Budi tidak akan remedial. Keterangan pengandaiannya itu terdapat pada kalimat seandainya Budi lebih rajin belajar, yaitu pada awal kalimat tersebut. Selanjutnya, keterangan atribut, contoh kalimatnya, Bapak yang berbaju hijau itu adalah paman saya. Jadi, atribut yang digunakan oleh Bapak tersebut, yaitu baju hijau, adalah bentuk dari keterangan atributnya. Sekian, dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karisa Aprilia Yusanda dengan NPM 201801110116. Jadi saya akan menjelaskan apa itu frasa dan klausa. Yang pertama, frasa. Frasa dapat didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-prediktif atau lazim. Menurut Ramlan, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi atau jabatan. Artinya, sebanyak apapun kata tersebut, asal tidak melampaui jabatannya sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, ataupun keterangan, maka masih bisa disebut sebagai frasa. Jadi singkatnya, frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Contoh yang pertama itu yang akan pergi. Dua sedang membaca, dan yang ketiga sakitnya bukan main. Dari contoh yang saya sebutkan, dapat dilihat bahwa setiap gabungan kata memiliki makna, namun gabungan kata ini tidak dapat menjadi kalimat karena tidak ada hubungan antara subjek dan predikat. Selanjutnya itu adalah klausa. Klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Klausa juga merupakan unsur kalimat, karena sebagian besar kalimat terdiri dari dua unsur klausa. Unsur inti klausa itu adalah subjek dan predikat. Klausa terdiri dari predikat ditambah subjek atau ditambah objek atau ditambah pelengkap atau ditambah keterangan atau tidak. Penanda klausa itu adalah predikat, tapi unsur inti klausa adalah subjek dan predikat. Klausa merupakan bagian dari kalimat. Oleh karena itu, klausa bukan kalimat karena belum memiliki intonasi yang lengkap. Jadi singkatnya, klausa itu adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat, namun tidak memiliki intonasi akhir seperti tanya, seru, dan berita. Oleh sebab itu, klausa belum bisa disebut sebagai kalimat. Contohnya, yang pertama, ibu sedang membaca tanpa disertai intonasi akhir. Yang kedua, ayah pergi ke kantor. Yang ketiga, anjing menggonggong. Dan yang keempat, buku berterbangan. Baik, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai kalimat efektif. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dorothy Rachel Elizabeth dengan NPM 2018-011078. Saya dari kelompok 7, kelas B MKU Bahasa Indonesia. Kalau kita berbicara tentang apa itu kalimat efektif, Wijono berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat, sehingga apa yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh pembaca.
Nah, ada beberapa syarat agar suatu kalimat bisa menjadi efektif. Yang pertama adalah harus memiliki unsur penting atau pokok. Minimal harus terdapat subjek dan predikatnya. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang enam, melakukan penekanan ide pokok. 7, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang terakhir, ke-8, menggunakan variasi struktur kalimat. Nih, untuk tentang kesepadanan struktur, ada beberapa ciri-ciri oleh suatu kalimat yang memiliki kesepadanan struktur. Yang pertama tentunya, kalimat itu harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya adalah, Wati memasak nasi di dapur. Nah, di kalimat ini yang menjadi subjek itu si Wati. Sedangkan predikatnya itu memasak. Kemudian yang kedua, kata depan tidak berada di depan subjek. Contohnya nih, bagi mahasiswa kedokteran harus mengikuti tutorial. Nah, kalau misalkan kita pikirin sendiri, sebenarnya ada yang janggal kan dari kalimat ini. Itu karena ada kata depan di depan subjek. Nah, kan subjeknya ini mahasiswa kedokteran. Tapi ada kata bagi, jadi sebaiknya supaya kalimat itu menjadi efektif, kata bagi tersebut dihilangkan. Kemudian ada predikat tidak didahului yang. Nih, basket Indonesia yang memakai baju kuning. Kesannya kalimatnya jadi gantung gitu. Karena kan ini subjeknya tim basket Indonesia. Tapi predikatnya memakai. Harusnya cukup tim basket Indonesia yang memakai baju kuning. Yang-nya itu harusnya dihapus agar menjadi lebih efektif gitu. Nah, yang terakhir itu untuk kesepadanan struktur ada subjek tidak ganda. Contohnya nih, pembangunan jembatan itu kami dibantu warga desa. Nah, bingung kan siapa yang subjek, mana yang subjek yang sebenarnya. Jadi itu subjeknya terdapat 2 ganda. Terus ada contoh yang benarnya, harusnya kita bikinnya kayak gini biar efektif. Dalam membangun jembatan itu, kami dibantu oleh semua warga desa. Jadi pembangunan jembatan itu karena bentuknya kata benda, dia seolah-olah berperan menjadi subjek. Sedangkan kalau misalkan kita ganti jadi dalam membangun jembatan itu tidak menjadi subjek lagi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sebelum ke materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rahmi Zuraida, NPM 20180110090 dari kelompok 7. Keparalan bentuk. Keparalan bentuk dapat juga diartikan sebagai kesejajaran bentuk. Arti dari keparalan itu sendiri yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Jika kata sebelumnya berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Contohnya adalah harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Kalimat tersebut tidak paralel. Kenapa? Karena kenaikan bentuk katanya ke an, sedangkan disesuaikan bentuk katanya di kan. Agar menjadi bentuk yang sesuai antara satu sama lain, maka kenaikan harus diubah menjadi dinaikkan. Sehingga kalimat yang sesuai yaitu harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Selanjutnya adalah ketegasan makna. Ketegasan makna bertujuan untuk menonjolkan ide pokok atau menegaskan ide pokok di dalam suatu kalimat. Banyak cara untuk memberikan penegasan pada kalimat efektif. Yang pertama yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Contohnya, majalah itu sudah saya baca. Dalam kalimat ini, majalah itu sebagai kata yang ditonjolkan. Sama halnya dengan kalimat radio itu sudah saya dengarkan. Radio itu sebagai kalimat yang ditonjolkan. Yang kedua yaitu mengurutkan kata secara bertahap. Contohnya, rapat itu dihadiri oleh presiden, gubernur, dan bupati. Bertahap dalam kalimat ini yaitu bertahap menurut
jabatannya, jabatan yang tertinggi ke jabatan yang terendah, yaitu presiden, kemudian gubernur, lalu bupati. Kemudian yang ketiga, yaitu mempertentangkan ide yang ditonjolkan. Contohnya, Amira kurus, tetapi suka sekali makan. Ide yang ditonjolkannya yaitu Amira kurus, tetapi terdapat pertentangan, dan pertentangan itu ditandai dengan konjungsi tetapi. Kemudian yang keempat, menggunakan partikel penekanan. Partikel penekanan dalam kalimat ini yaitu partikel lah. Contohnya, hormatilah gurumu, atau kitalah yang bertanggung jawab atas hal ini. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan kata pengulangan. Contohnya, Nadira kakak yang baik, kakak yang sayang kepada adiknya. Kata pengulangan dalam kalimat ini yaitu kata kakak, karena ingin menegaskan bahwa Nadira itu kakak yang baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Faradisa Hadi Putri dengan MPM 2018-011122, Program Studi Pendidikan Dokter. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai kehematan kata. Yang dimaksud dengan kehematan ialah menghindari pemakaian kata, frasa, atau unsur lain yang tidak perlu. Kehematan kata pada kalimat efektif itu bertujuan agar tidak terjadinya pemborosan kata, sehingga kata-kata yang tidak penting itu tidak perlu digunakan. Akan tetapi, kata hemat di sini tidak berarti harus menghilangkan kata yang dapat memperjelas kalimat tersebut. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam kehematan kata. Antara lain, menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contohnya, saya suka makan nasi dan tidak suka makan kentang. Frasa tidak suka sebelum kata kentang harus dihilangkan. Kenapa harus dihilangkan? Karena kata sebelum nasi dan kentang ini memiliki makna yang sama. Tidak suka makan. Jadi salah satu harus dihilangkan. Kalimat efektifnya menjadi saya tidak suka makan nasi dan kentang. Unsur kedua itu menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contohnya, saya hanya mempunyai satu novel saja. Kata saja harus dihilangkan. Kenapa harus dihilangkan? Karena kata hanya dan saja ini memiliki sinonim, merupakan sinonim dan memiliki makna yang sama, yaitu hanya satu. Memiliki sinonim yang sama dan makna yang sama, sehingga kalimat efektifnya menjadi saya hanya mempunyai satu novel. Unsur hal lain yang harus diperhatikan adalah menghindari penjamakan kata jamak. Contohnya, para dosen-dosen sedang mengajar di kampus. Kata dosen seharusnya tanpa pengulangan karena sudah ada para. Kenapa kata dosen salah satunya harus dihilangkan? Karena di sini kata para itu telah menunjukkan dosen-dosen, setelah menunjukkan banyak. Sedangkan kata dosen-dosen juga menunjukkan kata banyak, sehingga kata dosen-dosen ini harus dihilangkan salah satu, menjadi para dosen sedang mengajar di kampus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kecermatan penalaran. Kecermatan yang dimaksud dalam penulisan kalimat efektif adalah kalimat efektif yang ditulis secara cermat, tepat dalam diksi, sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda dan kerancuan dalam kalimat, serta tepat dalam pemilihan kata. Contohnya itu seperti, bayi yang mendapat ASI lebih sedikit mengandung virus dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu botol. Ini dikatakan tidak cermat karena kalimat tersebut tidak menunjukkan tujuan maksud kalimat itu tersendiri. Maksud kalimat itu tersendiri belum jelas dan memiliki tafsiran yang ganda. Seperti kita baca, bayi yang mendapat ASI lebih sedikit mengandung virus. Itu bisa jadi bayi yang mendapat ASI, bayi tersebut lebih sedikit mengandung virus, atau bayi yang mendapat ASI lebih sedikit, bayi tersebut mengandung virus. Nah, kalimat tersebut masih mengandung tafsiran ganda sehingga dikatakan kalimat tersebut tidak cermat. Apa kalimat yang dikatakan cermat dan efektif itu menjadi
bayi yang mendapat ASI akan lebih sedikit mengandung virus dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu formula. Di sini kita menambahkan kata akan. Kata akan di sini berfungsi memperjelas maksud dari kalimat tersebut. Jadi maksud kalimat itu adalah bayi yang mendapatkan ASI yang lebih sedikit mengandung virus dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu formula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepaduan gagasan. Yang dimaksud kepaduan di sini adalah kepaduan pernyataan dalam suatu kalimat dalam gagasan tersebut, yang bertujuan agar informasi yang disampaikan menjadi padu dan tidak terpecah-pecah. Ciri-cirinya yaitu kalimat dalam gagasan tersebut tidak bertele-tele, dan di antara predikat, kata kerja, dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Azmi Adhan Nurhanifah dari kelompok 7 dari kelas B Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, satu ciri khas terakhir dari kalimat efektif, yaitu kelogisan bahasa. Kemudian saya akan melanjutkannya dengan presentasi kalimat komunikatif. Selamat menyaksikan. Oke, ngomong-ngomong kelogisan bahasa, sebenarnya apa sih kelogisan bahasa itu? Kalau kita tahu, logis itu sendiri kan masuk akal, artinya sesuai dengan nalar, dapat kita terima secara nalar, dapat kita pahami. Nah, dari situ aja kita udah tahu ya, apa sih kelogisan bahasa itu? Contoh, ada contoh yang kita biasa gunakan sehari-hari, tapi ternyata itu tidak efektif dan tidak logis. Seperti waktu dan tempat kami persilahkan. Nyatanya itu tidak logis. Selalu bagaimana perbaikannya? Yaitu kita sebutkan terlebih dahulu siapa yang akan kita persilahkan. Seperti kepada Bapak Asep, saya persilahkan. Kepada Dokter Anita, saya persilahkan. Banyak sekali contoh lain. Selain contoh lainnya seperti hati-hati, banyak kecelakaan. Lalu kita bertanya-tanya, mana kecelakaannya? Katanya banyak. Nah, ini benar ya. Karena di sana dia menyebutkan banyak kecelakaan, tapi tidak memaparkan bukti atau menunjukkan buktinya. Sehingga ini benar-benar tidak logis dan tidak sesuai dengan nalar. Apa perbaikannya? Yaitu hati-hati sering terjadi kecelakaan. Nah, dari situ kita bisa memahaminya bahwa kecelakaannya kuantitasnya terjadi secara sering. Lalu ada contoh lain, jalannya macet. Loh, memang jalan bisa macet. Nah, jalan kan diam. Macet kan artinya terhenti atau tidak lancar. Yang terhenti itu kan kendaraan, bukan jalannya. Maka dari itu yang logis adalah lalu lintas di jalan raya macet. Nah, sekarang kita berpindah ke kalimat komunikatif. Oke, kita mulai dari pengertian di kalimat komunikatif itu sendiri ya. Kalimat komunikatif itu apa sih? Banyak dari kita sudah sering mendengar tentang komunikatif, yaitu dari komunikasi ini, tapi dari kata sifatnya bahwa apa yang kita sampaikan kalimatnya itu dapat diterima, dapat dipahami. Secara pengertiannya, kalimat komunikatif ialah kalimat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kaidah bahasa, sesuai dengan nalar atau masuk akal, kelogisan, sesuai dengan pesan yang dimaksud oleh pembicara, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman atau biasa kita sebut sekarang dengan miskomunikasi. Landasan teoritis dari kalimat komunikatif ini sendiri adalah tata bahasa fungsional, atau kita sebut secara bahasa kerennya dalam bahasa Inggris functional grammar. Tata bahasa fungsional didasarkan atas paham bahwa fungsi utama bahasa adalah sarana komunikasi, yaitu kemampuan menggunakan tuturan atau ungkapan dengan cara tertentu untuk mencapaikan hasil atau tujuan dari komunikasi yang diinginkan kepada penerimanya. Lalu, apa sih contohnya dari kalimat komunikatif itu sendiri? Seperti ini malam yang udaranya panas sekali. Lalu penerima mungkin tidak paham maksudnya apa. Ini malam yang udaranya panas sekali. Itu terlalu berbelit-belit dan akhirnya maknanya yang diterima salah.
atau terjadi miskomunikasi. Lalu perbaikannya bagaimana? Malam ini udara terasa panas. Langsung to the point kepada apa sih yang terasa panas adalah udaranya di malam ini. Kemudian ada lagi membicarakan tentang masalah polusi tak ada habis-habisnya. Ini juga berbelit-belit, sehingga dapat kita perbaiki. Berbicara tentang solusi tidak akan kunjung selesai. Pada contoh kalimat yang tadi, ketidakkomunikatifan disebabkan seringnya karena pengaruh bahasa daerah atau karena tidak sesuai dengan kaidah. Bisa kita temukan ya di kehidupan sehari-hari. Terkadang kita juga akan salah memahaminya, apalagi bila berkomunikasi melalui pesan teks. Dapat kita perjelas lagi ya, syarat-syarat dari kalimat yang baik dan komunikatif, yaitu pertama, tidak menyimpang dari kaidah bahasa. Kedua, logis dan dapat diterima oleh nalar, baik oleh penerima maupun oleh pembicara. Kemudian, jelas dan dapat menyampaikan maksud atau pesan dengan tepat. Ada contoh lainnya, ini bukan contoh terakhir dari saya, seperti saya melihat kelakuan anak itu bingung. Jadi, yang bingung ini siapa? Anaknya atau sayanya? Oleh karena itu, bisa kita ganti dengan ada dua pilihan. Saya bingung melihat kelakuan anak itu, atau saya melihat anak itu kebingungan. Nah, yang pilihan pertama berarti itu saya yang bingung, dan yang pilihan kedua itu berarti anaknya yang sedang kebingungan. Terima kasih. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kami presentasikan dari kelompok 7 ini dapat menambah ilmu dan memberi pengertian lebih akan tata kalimat, kemudian kalimat efektif, serta kalimat komunikatif bagi teman-teman semua dan juga bagi kita selaku kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.